Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Priyato. Saat ini saya sedang mengajar di MI Miftahul Ulum Jambean, Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Pada saat ini saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan di FTIK IAIN Pekalongan. Pada kesempatan pada pagi hari ini, saya ingin mempersembahkan video pembelajaran PPL 2 dengan tema 2, subtema 2, kelas 6, MI Miftahul Ulum Jambean. Selamat menyaksikan. A few moments later. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah. Sudah siap mengikuti pembelajaran? Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Tolong ketua kelasnya menyiapkan. Baik, terima kasih. Kalian sudah berdoa, mudah-mudahan dengan berdoa pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar ya. Terus selanjutnya Bapak absen dulu. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Bagus, Pak. Bagus, kemana Sari? Sakit. Ya, sudah berapa hari? Berapa hari Bagus? 2 hari. Ya, baiklah. Bagus sedang sakit. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Bagus cepat sembuh dan besok kita bisa bertemu dengan lagi Bagus untuk mengikuti pembelajaran seperti kalian ya. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, biar semangat kita menyanyi dulu, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kalian berdiri. Hitungan ketiga kita nyanyi bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, karena Tuhan darahku. Ya, tepuk tangan buat semua. Silakan duduk kembali. Baiklah, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tema 2 dan subtema 1. Untuk hari ini kita akan belajar bersama di tema 2, masih dalam persatuan dalam perbedaan, dengan subtema 2 yaitu bekerja sama untuk mencapai tujuan. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi ini, yang pertama adalah kalian nanti akan mampu mengidentifikasi ciri kalimat efektif. Yang kedua, kalian mampu menuliskan peristiwa penting dengan kalimat efektif dengan menggunakan peta pikiran. Yang ketiga, kalian nanti akan menyebutkan upaya mempertahankan kemerdekaan. Terus yang keempat adalah kalian bisa mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Untuk materinya, materi pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama adalah kalimat efektif, yang kedua upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang ketiga adalah ciri-ciri berdasarkan hewan berdasarkan habitatnya. Kalian sudah siap ya? Baik, dari pembelajaran minggu yang lalu, apakah ada materi yang belum kalian jelas? Ya, apa Rizky? Ya, pertanyaan yang bagus. Apakah
setelah proklamasi Indonesia sudah benar-benar merdeka? Yaitu pertanyaan yang bagus ya. Jadi setelah Indonesia melaksanakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal berapa kemarin? Ada yang tahu? Siva, tanggal berapa proklamasi? Ya, tepuk tangan Siva ya. 17 Agustus 1945. Itu Indonesia belum benar-benar merdeka. Karena apa? Karena setelah itu ada beberapa peristiwa yang menjadi kendala atau hambatan bagi kemerdekaan Indonesia. Nah, ada beberapa upaya untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut ya. Yang pertama yaitu dengan cara perjuangan fisik. Perjuangan fisik itu berarti tembak-tembakan, dengan perang dan dengan segalanya. Ya, dari perjuangan fisik tersebut ada beberapa pertempuran yang terjadi di Indonesia. Yang ada pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, pertempuran Bandung Lautan Api, agresi militer 1, 2 dan lain-lain. Itu adalah yang berupa fisik. Terus kemerdekaan itu yang tadi adalah perjuangan fisik. Yang kedua adalah perjuangan diplomasi. Apa tuh diplomasi itu? Diplomasi itu jadi berunding. Jadi dengan cara berunding itu upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu dengan perjanjian. Ada perjanjian Imlek-Jati, perjanjian Renville dan konferensi meja. Baiklah, untuk selanjutnya ini adalah salah satu upaya mempertahankan kemerdekaan yaitu dengan cara peristiwa pertempuran Surabaya. Jadi peristiwa pertempuran Surabaya itu terjadi pada tanggal 10 November 1945. Nah, pada saat itu tentara Inggris dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Nah, pada saat itu pula beliau meninggal ya. Terus pasukan Inggris benar-benar menggempur ya dari darat, dari laut, dari udara untuk menghancurkan kota Surabaya. Dari peristiwa itu, peristiwa 10 November sampai sekarang ini setiap tanggal 10 November diperingati Hari Pahlawan. Karena apa? Karena peristiwa 10 November itu benar-benar peristiwa yang sangat dahsyat sekali ya. Sangat dahsyat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sedangkan kota Surabaya sendiri itu mendapat sebutan yaitu kota pahlawan. Dari sini sudah jelas untuk pertempuran Surabaya? Sudah ya. Baik, untuk selanjutnya kalian nanti akan memetakan pikiran seperti minggu yang lalu, membuat peta pikiran dengan suatu peristiwa, akan tetapi untuk kali ini yaitu dengan menggunakan kalimat efektif. Dan bagaimana toh kalimat efektif tersebut? Kalimat efektif itu memiliki ciri ya. Yang pertama adalah memiliki unsur yang penting. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Selanjutnya, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku, terus menggunakan pilihan kata yang tepat. Itu adalah kalimat efektif. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian akan membuat peta pikiran dari peristiwa ini, peristiwa yang terjadi tadi yaitu pertempuran Surabaya, yaitu dengan menggunakan kata mengapa, bagaimana, siapa, kapan, di mana dan apa. Sama seperti tugas minggu yang lalu, cuman bedanya untuk kali ini kalian menggunakannya dengan kalimat efektif. Nanti dikerjakan secara berkelompok. Setelah itu nanti salah satu dari kelompok tersebut mempresentasikannya ke depan. Sudah jelas? Sudah jelas ya. Baik, ini LKPD-nya saya bagikan. Tolong dikerjakan di lembar jawaban yang sudah tersedia. Waktunya 10 menit. A few moments later. Sudah selesai?
Di mana pertempuran itu terjadi? Jawabannya di Surabaya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Bunga. Baik, itu adalah menggunakan peta kecil dengan kata tanya di mana. Baik, satu kelompok lagi, siapa yang mau maju? Ya, kelompoknya Alif. Silakan berdiri membaca yang keras. Apa nama judul teks tersebut? Apa Judul teks tersebut? Ya, jawabannya? Pertempuran Surabaya. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat kelompoknya. Baik, kalian sudah bisa menggunakan kalimat efektif dengan membuat peta pikiran dengan kalimat tanya. Ya. Untuk selanjutnya, apakah ada yang tahu hewan ini hewan apa? Hewan apa, Bunga? Ya, betul sekali. Ini adalah hewan bebek. Ya. Ciri-ciri dari hewan bebek ini adalah yang pertama, memiliki paruh berbentuk sudu. Sudu itu loh, apa, monyongnya. Ya. Itu fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mencari makan di lumpur. Jadi bebek itu bisa mencari makan meskipun di dalam lumpur. Yang kedua, memiliki kaki berselaput. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi kaki bebek itu kan di sela-sela jarinya itu ada selaputnya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk memudahkan untuk berenang. Ya. Terus bulu yang berlapis lilin. Meskipun bebek itu selalu berenang, setelah berenang pasti bulunya akan kering. Itulah yang menyebabkan bebek itu tidak basah kuyup, ya, karena memiliki bulu berlapis lilin. Nah, bebek itu bisa hidup di air, di lumpur, di sawah. Kalau untuk ternaknya adalah bisa di kandang. Bebek itu menghasilkan apa? Telur. Ya, telur. Untuk apa telurnya? Dimakan, bisa digunakan untuk bahan untuk membuat martabak juga. Baik, untuk selanjutnya nanti akan saya bagi kelompok lagi. Masing-masing kelompok nanti mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Akan tetapi setiap kelompok memiliki atau mengidentifikasi ciri hewan yang berbeda. Untuk kelompoknya Alif, nanti kamu mengidentifikasi ciri-ciri ayam. Ya. Kelompoknya siapa? Kelompoknya Rizky, bebek. Kelompoknya Siva, ikan. Kelompoknya Bunga, cicak. Ya. Silakan dicari ciri-ciri dari hewan tersebut dan habitatnya. Sudah jelas tugasnya? Nah, ini adalah lembar LKPD yang harus kalian kerjakan. Waktunya 10 menit ya. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan maju ke depan. A few moments later. Sudah selesai? Baik, kelompok siapa yang akan maju duluan untuk mempresentasikan? Kelompoknya Noval ya. Siapa yang mau maju? Rizky. Ya, silakan berdiri membaca yang keras. Ya, itu dibaca. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Noval. Jadi Noval dan Rizky mempresentasikan bebek. Ya, betul sekali ya. Hasil diskusinya sangat bagus. Selanjutnya kelompoknya Siva, siapa yang akan maju membaca? Faiz. Ya, silakan berdiri Faiz. Ciri-ciri hewan dari ikan. Baik, silakan. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Siva. Jadi kelompoknya Siva tadi menyebutkan ciri-ciri ikan, bernafas dengan insang, hidup di air. Tempat tinggalnya di mana? Tempat tinggalnya di air. Baiklah. Dari materi yang telah saya sampaikan, apakah ada yang mau bertanya atau yang belum jelas?
Sudah? Tidak ada? Sudah jelas? Baiklah. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama merefleksi dan membuat kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, tadi materinya adalah upaya mempertahankan kemerdekaan, terus membuat kalimat efektif dan ciri hewan berdasarkan habitatnya. Kesimpulannya adalah upaya mempertahankan kemerdekaan tadi ada dua. Yang pertama apa? Perjuangan fisik dan perundingan. Terus yang kedua, tadi kita membuat kalimat efektif dengan menggunakan peta pikiran, dengan kalimat tanya dan menghasilkan informasi penting. Ya. Untuk selanjutnya, tadi kalian telah mempelajari ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Pada dasarnya setiap hewan memiliki ciri dan habitat yang berbeda. Baiklah, untuk tugas di rumah kalian kerjakan di LKPD kalian, buku siswa halaman 78. Ya, kalian tandai ya. Kalian tandai ya. Bon. Sudah jelas tugasnya? Baiklah, sebelum pembelajaran kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi ini bermanfaat bagi kita semua. Tolong ketua kelasnya menyiapkan. Baik.